Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam terutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ketiga kalinya tak terlupakan kita doakan saudara-saudara muslimin muslimat yang sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umrah, semoga selalu diberikan oleh Allah kesehatan jasmaniah ruhaniyah sehingga bisa melaksanakan rukun-rukunnya haji dan umrah, juga wajibnya beserta sunah-sunahnya, dan kembali lagi ke tanah air membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Dan insyaallah kita yang mendoakannya, suatu ketika Allah akan memberikan rizki yang halal dan barokah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, bab berikutnya membahas fi sifati qiraatihi sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang sifat-sifat qiraah. Qiraah artinya pembacaan Quran Nabi Muhammad di saat melaksanakan ibadah, terutama adalah di saat ibadah salat sunnah. An Aufin bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fashtaka summa tawaddaa summa qama yusalli wa kumtu ma'ahu fabada'u falyastaftahu al-baqarah fala yamurru bi ayatin rahmah illa waqafa sa'alahu wa yamurru bi ayatin adab illa waqafa ta'awadha summa raka'a famakasa raki'an bi qadri qiyamihi wa yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah summa sajada bi qadri ruku'ihi wa yaqulu fi sujudi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya al 'azamah summa qara'a Ali Imran summa suratan fal yaf'alu mithlu dzalik min kulli rak'atin. Jadi diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat sunnah, dinyatakan bahwa aku, kata Auf bin Malik, aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Jadi Rasulullah sedang melaksanakan sholat malam, maka yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah fashtaka. Rasulullah adalah menggunakan siwak. Jadi menggunakan siwak. Setelah itu beliau melaksanakan wudu. Jadi ada siwak sebelum wudu, terus kemudian ada siwak juga dianjurkan setiap sholat. Kemudian setelah beliau berwudu terus berdiri di dalam sholat, maka Auf bin Malik fakumtu ma'ahu, aku berdiri bersama Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sudah masuk di dalam sholat tersebut, kemudian memulai membaca surahnya. Fatihahnya udah jelas, dalam membaca surahnya adalah yang dibaca suratul Baqarah. Beliau membaca surat Baqarah. Kemudian fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. Dan beliau kalau membaca Al-Qur'an kemudian ketemu dengan ayat-ayat rahmat, maka beliau berhenti terlebih dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat yang diceritakan di dalam Al-Qur'an tersebut. Ini termasuk adab kita qiraatul Qur'an. Kemudian wala yamuru bi ayati adzab illa waqafa fata'awwadza. Ketika Nabi Muhammad membaca ayat-ayat yang terkait dengan azab Allah, maka beliau juga berhenti
kemudian untuk minta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Itu diantara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian seusai beliau membaca surat Al-Baqarah tersebut, kemudian beliau melaksanakan ruku' di dalam sholat tersebut. Wa yaqulu fi ruku'i, dan beliau mengucapkan doa ataupun kalimatut tasbih di dalam rukuknya itu subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu yang dibaca, tidak sebagaimana yang diterangkan di dalam pelaksanaan sholat fardu, tapi ini ada bacaan khusus yang Rasulullah baca di dalam sholat malam. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Maha suci Allah, zat yang maha kasar, kemudian Allah zat yang merajai, dan juga zat yang maha agung. Ini yang dibaca. Bahkan ketika Rasulullah membaca doa ini disamain antara rukuk dengan sujud. Jadi di rukuk juga baca doa ini, di dalam sujud juga baca doa seperti ini. Kemudian setelah beliau selesai, masuk lagi ke rakaat berikutnya adalah summa qara'a Ali Imran. Jadi melanjutkan lagi dari surat Baqarah masuk kepada surat Ali Imran. Summa suratan, kemudian surat lanjutan. Yaf'alu misludzaki fi kulli rakaatin. Seperti itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan di dalam setiap rakaatnya. Jadi ini memberikan satu bimbingan kepada kita ketika melaksanakan sholat sunnah terus waktunya longgar, diberikan kebebasan untuk membaca Quran lebih banyak. Juga diterangkan di kitab lain seperti di dalam kitab Ulumul Quran, qiraatul Quran yang paling bagus, yang paling istimewa nilainya itu adalah di dalam pelaksanaan sholat. Jadi ketika kita di dalam sholat terus membaca Quran dengan bacaan yang panjang, yaitu sholat sunnah, kita jalankan dengan sendiri, itu akan lebih bagus. Dan juga di antara ulama ada ikhtilaf kapan waktunya manusia itu tagarrub kepada Allah, yang paling dekat dengan Allah itu kapan? Apakah di dalam waktu sujud, apakah di dalam waktu qiraah? Ini juga terjadi khilaf. Sebagian menyatakan fil qiraah, di dalam qiraah di saat kita posisi berdiri itu. Kenapa? Kalau qiraah adalah langsung kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berdiri membaca Quran itu, yang kita baca langsung firman-firman Allah, itu sebagian ulama mendapatkan itu yang paling dekat dengan Allah. Ada juga dalam contoh sisi lain, Rasulullah juga ya disujud, dilamakan, sampai diceritakan sang istri berjaga beberapa kali dari tidurnya Rasulullah dalam keadaan sujud. Sehingga bisa kita ambil hikmahnya, ada dua posisi sholat yang Rasulullah biasa kerjakan lama. Ini terutama dalam sholat sunnah, yaitu di dalam posisi qiraah dan posisi sujud. Nah, ini kita belajar untuk mengungkapkan rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Allah, kenikmatan kita dengan berzikir, dengan membaca firman-firman Allah, diusahakan saat kita membaca Quran di dalam sholat sunnah, kita lagak, kita panjangi. Kalau kita menjadi imam di dalam sholat yang wajib, ya kita yang muqtadil, yang sedang. Tapi kalau kita di dalam sholat sunnah yang sifatnya sendiri, kita bisa untuk agak diperpanjang. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati khaufin ta'awwadza wa idza marra bi ayatin rahmah sa'ala wa idza marra bi ayatin fiha tanzilullah sabbaha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis senada bahwa ketika beliau itu
membaca Al-Quran ketika sampai dengan ayat-ayat rahmat, ayat-ayat tentang surga, maka beliau meminta dulu kepada Allah, berhenti, kemudian minta kepada Allah dengan surga tersebut. Misalnya satu ayat, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, maka Nabi berhenti dulu kemudian minta, nas'alukal jannat, ya Allah aku minta surgamu. Itu adalah diantara tata tertib adab yang diajarkan Nabi. Kemudian ketika ayat-ayat yang terkait dengan azab, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, maka beliau berhenti minta perlindungan kepada Allah. Na'udzubika min azabik, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari azab-azabmu. Ini adalah tata tertib adab di dalam qiraatul Quran. Akan tetapi dalam kehidupan kita ini, umat Islam kan gak banyak mengetahui hal-hal yang semacam itu. Kadang-kadang belum mengetahui, akhirnya lebih cenderung untuk isti'dham, mengagungkan saja, ya. Mau itu terhadap ayat-ayat yang terkait dengan rahmat ataupun ayat-ayat yang terkadang terkait dengan azab, kita tidak tahu jawabannya, tidak tahu doa yang kita harus baca. Akhirnya orang cuma diyakinkan, ditakkid di dalam hatinya dengan menyebut nama Allah. Banyak kan kalau qori-qori sedang membaca, terus kemudian jamaah mengucapkan Allah, itu untuk takkid saja, meyakini bahwa yang kita dengarkan itu ayat-ayat Allah. Karena apa? Kita mau sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, kadang-kadang tidak mengerti ini ayat azab ataupun ayat tentang rahmat, tentang surga, karena tidak memahami sehingga kita kalimatnya sudah meyakini bahwa yang kita dengar adalah firman-firman Allah. Wa an Abi Laila radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha dzikrun nar qala wailun li ahlin nar a'udzu billahi minan nar. Jadi ketika Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang masuk ke neraka, jawaban dari Allah, dari Rasulullah ketika mendengarkan ayat itu, a'udzu billahi minan nar, ya, a'udzu billahi minan nar. Ini adalah ketika kita mendengarkan ayat-ayat yang terkait dengan azab. Wa an Ya'la bin Mamlakatin rahimahullahu taala annahu sa'ala Ummi Salamah radhiyallahu taala an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idayatan atu qiraatahu mufassaratan harfan. Kemudian diceritakan oleh An Ya'la bin Mamlakah, dia bertanya kepada Ummi Salamah tentang qiraah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika qiraah membaca Al-Qur'an ini, pembacaannya adalah mufassaratan, artinya jelas sekali, ya. Jelas sekali, kemudian disebutkan ya benar-benar harfan, artinya hurufnya itu hak-haknya betul-betul terpenuhi. Kalau bahasa kita disebut fushah, ya, sangatlah fasih. Seperti kita setiap mendengarkan qori-qori yang hufat, yang itu bacaannya sangat luar biasa. Itu adalah belajar untuk mengambil sebagaimana contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus usahakan secara maksimal kita dalam menjadi imam, entah itu dalam sholat dengan jumlah yang banyak ataupun dengan jumlah yang sedikit. Ini hak-haknya qiraah itu hendaknya terjaga. Kadang kalau orang melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah yang 20 rakaat itu akhirnya tergesa-gesa, dipercepat, akhirnya
percepatannya itu bisa mengurangi kesempurnaan dengan qiraah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu riwayat menyatakan bahwa wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada jeda waktunya itu boleh dikatakan untuk mengambil nafasnya itu ada disempurnakan gitu. Jadi sehingga menjadi qiraahnya sempurna, jelas bagi semua orang yang mustami. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah ada waktu jeda, kemudian langsung masuk kepada bismillah. Kemudian Rasulullah juga memberikan contoh di dalam ucapan suratul Fatihah Maliki Yaumiddin. Ini kadang-kadang dibaca Maliki ini bil mad, dibaca dengan panjang, kadang-kadang dibacanya dengan bil qasr, dengan pendek. Di kitab lain seperti di kitab Nasaihul Diniyah diterangkan kalau bisa kita mengambil dua-duanya. Misalnya begini, kita sholat sunnah. Sholat sunnah kan terdapat 2 rakaat. Maka yang pertama kita ambil panjang, nanti rakaat kedua kita ambil pendek. Yang pertama kita ucapkan Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian kita rakaat kedua kita ambil yang pendek, Maliki Yaumiddin. Ini ngambil qiraah yang diambil oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasulullah dua-duanya. Kalau misalnya di sholat-sholat yang kondisinya 3 rakaat, terserah Bapak mau pilih mana. Yang dipanjangin yang di sisi 2 rakaat, kemudian yang terakhir pendek, atau Bapak baca yang pertama dan kedua pendek, nanti yang terakhir panjang. Itu apa yang dicontohkan Nabi, kalau kita bisa diambil kemudian diikuti di dalam melaksanakan qiraah. Dan ini juga ada satu cerita tentang mukjizat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keistimewaannya melaksanakan pembacaan Quran. Wa an Ummi Hani'in radhiyallahu taala anha qalat kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilaili wa ana ala arishi. Jadi diceritakan Nabi Muhammad tuh kalau malam suka membaca Quran itu sampai tetangga-tetangganya bisa mendengarkan keindahan Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah juga dalam satu riwayat Nabi melaksanakan khutbah itu, ketika Nabi Muhammad melaksanakan khutbah kan zaman dulu tanpa pengeras. Tapi ibu-ibu dan anak-anak perempuan yang di rumah itu mendengarkan suara Nabi Muhammad menyampaikan khutbah. Ini sebuah mukjizat. Dan ini kadang-kadang kalau orang menggali sesuatu ini dengan rasional, ya sulit untuk menerima. Loh, rumahnya jauh kok bisa mendengar gitu kan? Ya, artinya ini kekuatan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika Allah memberikan izin untuk Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya, dan itu kepada umat Islam, yaitu di saat beliau qiraatul Quran di rumahnya bisa beberapa rumah ke sana bisa mendengarkan qiraahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kadang kisah-kisah yang ini terjadi kepada Nabi Muhammad, tapi boleh dikatakan khariqul adah, ini tidak biasa. Ya, logikanya kita akan bisa mendengarkan suara tersebut kalau dibantu dengan alat pengeras. Tapi ini tanpa dibantu alat pengeras bisa terdengar dengan jauh. Dan juga banyak ulama-ulama terdahulu banyak yang seperti itu, ya. Ada kita ngaji tanpa ada pengeras, tapi orang semejit bisa kedengaran semua. Walaupun dia tidak begitu kuat untuk mengeluarkan kata-katanya itu diantaranya diberikan oleh Allah sebuah kemuliaan.
Wa qala Muawiyah bin Qurratan laula ayyajtami an-nas alayya lahattu lakum fi dzati saut au qala lahan. Kemudian Muawiyah ini pernah dalam suatu ketika sami'tu Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu ta'ala yaqul ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatihi yaumal fath wa huwa yaqra inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu pernah menyuarakan qiraatul Quran, beliau di atas unta pada saat terjadi dibukanya kota Mekah. Ketika kota Mekah kembali lagi ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam, Nabi Muhammad mengulang ayat ini berkali-kali. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini diulang-ulang. Kemudian ada juga beberapa ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita membaca, seperti ayat bala wa idza qara'a, yaitu alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana minasyahidin. Itu seperti di dalam Quran surat At-Tin, ya. Jadi itu hakul qiraah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti tadi waktu kita sholat subuh, di situ ada perintah yakni untuk sujud tilawah, maka Nabi pun juga melaksanakan sujud tilawah. Kalau Nabi Muhammad membaca ayat-ayat tentang perintah tilawah kemudian itu dibaca di luar sholat, maka Nabi berhenti dulu kemudian ngambil posisi untuk melaksanakan sujud tilawah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikian sekilas tentang bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita tata cara untuk membaca Al-Quranul Karim, dan juga bagaimana kita yang mendengarkan ada hak-hak yang perlu kita amalkan walaupun itu dengan hukum sunnah. Semoga Allah memberkahi pada kita semua dan kita bisa mengamalkan apa yang terus kita pelajari dari contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ramlir raqiqi salatan tarzukuna biha min ahli taufiq tuballighuna bihal qudura ila baitil atiq wa ziyarati qabri wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.